Gosnya kalau mau dimulai bisa Bu, monggo. Pak, Oke. kita sudah siap, Pak Agus? Siap Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian peserta webinar, peserta webinar yang diadakan oleh komunitas belajar Indo bersinar. Tema kali ini adalah optimalisasi tindak lanjut setelah observasi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sangat walafiat dalam agenda virtual webinar oleh komunitas belajar Indo bersinar. Terlebih dahulu saya menyapa kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus pembina komunitas belajar Indo bersinar, Ibu Haja Dr. Anda Erna Lutfilawati, MPD. Saya juga sapa Bapak narasumber, Bapak Agus Lio, SPD, MPD. Selamat datang di Kongol Belajar kita. Kemudian Bapak Ibu Sindo peserta webinar, sekaligus juga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Kami semua tim komunitas belajar merasa tersanjung dan merasa bahagia sekali atas antusias Ibu sekalian dalam mengikuti webinar komunitas belajar kami. Pun tak lupa terima kasih pada Ibu pembina saya sampaikan yang terus motivasi kami di dalam pembinaan Kombel Indo bersinar. Juga saya ucapkan terima kasih yang tiada terkata kepada Bapak narasumber Bapak Agus Rio SPD MPE yang setia menebar ilmu kepada kami semua. Semoga menjadi catatan amal jariah bagi materi khususnya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema webinar kali ini adalah optimalisasi tindak lanjut setelah observasi. Buka lapak kain di Surabaya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari perwakilan komunitas belajar Indo bersinar, yang keempat acara inti webinar, dan acara selanjutnya adalah tanya jawab. Acara pertama sudah saya buka. Sekarang acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Iya. Naik lagi Gumul. Naik. Bu Gosia sampun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara yang ketiga adalah sambutan dari komunitas belajar Spindo Bersinar. Kepada yang terhormat Ibu Haja Dr. Anda Erna Lukitawati, MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti webinar Kombel Spindo Bersinar. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi ilmu ke Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin di sekolah panjenengan semua pada masa ini Bapak Ibu kepala sekolah di masing-masing lembaga sudah melaksanakan observasi kelas. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bertanya-tanya, apakah kegiatan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menilai kinerja guru? Tentunya tidak, Bapak Ibu guru. Jadi kepala sekolah menilai guru dengan melalui 3 aspek, yaitu upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik. Itulah aspek yang akan dinilai untuk menentukan predikat kinerja Bapak Ibu. Selain itu, kepala sekolah juga mempertimbangkan terkait praktek kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir jika dalam pelaksanaan observasi mungkin Bapak Ibu merasa kurang maksimal atau belum terlaksana dengan baik dalam praktek pembelajarannya. Nanti di akhir observasi akan ada diskusi tindak lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk mengikuti webinar selanjutnya. Selamat menikmati webinar Kombel Spindo dengan tema optimalisasi tindak lanjut setelah observasi di platform Merdeka Mengajar bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Agus Setio, SPD MPD. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembina disampaikan selalu memberikan harapan dan selalu memberikan kita jangan khawatir di dalam pengelolaan, di dalam mengerjakan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu guru hebat peserta webinar yang saya hormati, pengelolaan kinerja telah berlalu hampir 3 bulan. Observasi kelas pun sudah tertunaikan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah observasi kelas? Marilah kita simak.
penuturan atau materi atau ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber Bapak Agustio SPD MPD. Silakan Bapak. Saya izin share screen nggih, Bu. Monggo, silakan Pak. Mohon maaf Bu Gosia, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ini sedikit mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya ya. Kalau di jam-jam segini biasanya kalau yang ibu-ibu sudah persiapan, kalau di kami itu persiapan untuk berbuka, masak-masak dan sebagainya, sehingga harus ikut webinar. Mohon maaf, dan tapi saya sangat bangga sekali seperti apa yang disampaikan oleh pembina kami tadi, bahwa Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti webinar ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, bahwa Bapak Ibu masih mau mengikuti webinar dari komunitas kami. Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung, kami adalah komunitas Belajar Sepindo Bersinar. Sepindo itu berasal dari SMP Negeri 1 Tirtoyudo. Bersinar itu bersama, sinau dan belajar. Jadi mungkin yang baru pertama kali ikut webinar kami izin memperkenalkan diri. Kami berasal dari SMP Negeri 1 Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi kalau yang belum pernah ke Malang, kalau kapan-kapan pas ke Malang, monggo pinara atau mampir ke sekolah kami yang berada di tidak terlalu lereng sih, tapi dekat dengan Gunung Semeru di Jawa Timur, juga dekat dengan beberapa pantai. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkesempatan ke daerah Kabupaten Malang, monggo pinara atau monggo mampir ke sekolah kami. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan nanti, jadi hanya beberapa saja, poin-poinnya saja, kemudian contoh aplikasi langsung ya. Jadi nanti saya mencoba membuka akun dari salah seorang guru, juga nanti kita lihat juga bagaimana tampilan di akun penilai atau di akun kepala sekolah tentang tindak lanjut ini. Bapak Ibu, ini adalah lini masa di alur pengelolaan kinerja. Seperti yang kita tahu bahwa perencanaan itu dimulai dari Januari. Sebenarnya ini timeline awal nggih. Jadi Januari itu perencanaan, kemudian Februari itu observasi kelas, Maret periode observasi kelas, kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni itu nanti adalah ada refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Tetapi di perkembangan terakhir, untuk perencanaan guru dan persetujuan atasan itu masih bisa dilakukan sampai Maret. Jadi kemarin-kemarin yang ada kendala, misalkan kepala sekolahnya masih PLT, kemudian mungkin ada yang pindah kerja nggih, mutasi dan sebagainya, itu masih bisa dilakukan sampai Maret, sampai akhir Maret. Nah, kalau yang sudah bagaimana? Tidak apa-apa, walaupun di sini terjadwal periode observasi kelas itu Maret, misalkan dilaksanakan di bulan Februari juga tidak apa-apa. Karena setelah observasi kelas masih ada langkah atau tahapan yang itu tadi, yang tidak lanjut, kemudian pelaksanaan tidak lanjut, kemudian nanti ada refleksi dan sebagainya. Jadi semakin cepat kita mengadakan observasi kelas, kita masih punya space waktu yang agak panjang untuk di tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut. Ini ada sama, ini juga masih timeline, lini masa ya, atau timeline untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di ini durasi Januari sampai Maret seperti yang saya sampaikan tadi, di persetujuan dan penyepakatan, kemudian pelaksanaan praktek kinerja atau observasi kelasnya tadi itu di Februari sampai Mei masih bisa. Tapi saya pikir kalau observasi kelasnya Mei, nanti untuk tindak lanjutnya dan pemenuhan tindak lanjutnya agak mepet waktunya, karena Juni harus sudah dilakukan penilaian. Kemudian di Februari Mei itu juga kita bisa melaksanakan pengembangan kompetensi dan pengumpulan bukti dukung, dan di Juni itu berarti nanti adalah penilaian predikat kerja. Bapak Ibu,
Apa saja sih variabel pengelolaan kinerja? Ini sedikit flashback ke belakang gitu Bapak Ibu. Sedikit mengulang, walaupun judul kita adalah optimalisasi tindak lanjut, tapi kita coba mengingat kembali apa sih yang sudah kita kerjakan 2-3 bulan terakhir gitu nggih. Jadi ini beberapa variabel di penilaian itu adalah di penilaian kinerja pegawai itu yang poin paling utama dan pertama dan utama itu adalah praktek kinerja. Jadi kalau guru di observasi kelas itu yang memegang peranan penting. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan kompetensi itu sebagai bahan pertimbangan. Jadi yang kita ikut webinar, ikut pelatihan, kemudian ikut apa namanya, mungkin yang pelatihan mandiri di PMM dan sebagainya, itu hanya untuk bahan pertimbangan kepala sekolah, dalam hal ini penilai, untuk penentuan predikat kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kinerja. Kita yang mulai dari ada 9 itu yang disingkat dengan berakhlak, itu yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu juga poin utama. Jadi praktek kinerja dan perilaku kinerja. Kalau dokumen akuntabilitas itu wajib dikumpulkan, tapi kalau kita guru itu tidak wajib mengumpulkan. Yang wajib mengumpulkan di akun kepala sekolah, mulai dari KUSP kita, kemudian perencanaan sekolah, kemudian pelaksanaan program di sekolah selama 1 semester ini, kemudian nanti ada rekapitulasi kehadiran. Itu dokumen-dokumen yang wajib dikumpulkan tapi oleh akun kepala sekolah saja. Pilar utama atau indikator itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, baik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, nanti tindak lanjut, itu kita kembali ke rapor sekolah kita Bapak Ibu sebenarnya. Ini contohnya di kualitas pemberian, ini contoh dari sekolah, ini contoh sekolah orang lain Kalau di sekolah kami itu yang paling rendah itu di metode pembelajaran. Jadi sudah hijau, semuanya sudah hijau, tapi yang nilai paling rendah itu adalah di metode pembelajaran. Maka kami di SMP Negeri 1 Tirtoyudo itu fokus di metode pembelajarannya. Indikator praktek kinerja ini Bapak Ibu pasti sudah memprogramkan ini, karena ini sudah akhir Maret. Saya yakin mungkin masih ada 1-2 yang belum menyusun RHK, rencana hasil kerja, tapi sudah semua. Ini beberapa indikator utama yang ada di rapor pendidikan dan juga di PMM, mulai dari keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, umpan balik, perhatian, kepedulian, ekspektasi, aktivitas interaktif, intrusi yang adaptif, intrusi pembelajaran, yang tergantung dari rapornya. Mungkin di sekolah kita ada 1 atau lebih dari 1 indikator yang nilainya paling bawah. Nah itu kemudian kita bisa bagi beberapa guru gitu beberapa guru ini fokus di indikator yang ini dan sini juga boleh Bapak Ibu. Itu di kemarin di tahap perencanaan. Ini yang diobservasi kelas. Jadi ada beberapa fokus perilaku, ada contoh perilaku yang dianjurkan dan contoh perilaku yang dihindari. Ini semua ada di akun PMM Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu buka PMM, kemudian buka ke pengelolaan kinerja, nanti akan disuguhkan di disuguhkan di fokus-fokus perilaku yang kita wajib memilih minimal 1. Nah, milih 1, 2, atau 3 itu berdasarkan dengan diskusi kinerja dengan penilai atau dengan kepala sekolah. Jadi guru ini cukup 1, guru ini cukup 2, itu tergantung diskusi kinerja dengan kepala sekolah. Siklus pelaksanaan praktek kinerja atau di observasi kelas itu kalau kami itu menggunakan bantuan beberapa form ada form A untuk fokus perilakunya, kemudian form B untuk pelaksanaannya, form C tindak lanjutnya dan sebagainya. Itu hanya digunakan untuk membantu saja, karena di akun kepala sekolah itu nanti disediakan sendiri, atau kepala sekolah itu penilai harus mengentrikan atau mengetik manual di akun PMM-nya kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu pengumpulan dokumen tindak lanjut itu. Jadi kalau kita buka akunnya guru atau akun kita, itu nanti akan seperti ini, atau nanti akan saya contohkan langsung dengan membuka beberapa contoh akun guru
Mohon maaf Bapak Ibu sebentar, masih proses. Nah, Bapak Ibu, ini saya login menggunakan akun guru di PMM, maka tampilannya akan seperti ini. Di awal itu akan tampilannya seperti ini. Tetap ada lini masa nggih, atau timeline tadi di Januari, kemudian Februari sampai Juni itu juga ada. Itu memang sudah diinfokan juga di situ. Kemudian kita klik ke guru, kita sebagai pegawai. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di apa namanya, persentase ya. Di persentase berapa persen yang sudah kita lalui itu akan terlihat. Contoh di sini adalah 50%. Kalau 50% berarti sudah dilaksanakan observasi kelas dan sudah dilakukan penilaian observasi kelas oleh kepala sekolah. Itu maka akan di akun kita akan muncul 50% seperti ini. Kalau belum dilakukan observasi kelas, apalagi kita belum mengumpulkan modul ajar atau RPP yang dibuat observasi, maka di sini masih 0% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan persiapan untuk observasi kelas, maka di sini akan tertera 25%. Nah, kalau sudah 50%, maka berarti sudah dilakukan penilaian untuk di observasi kelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja di observasi kelas, kita bisa klik cek langkah observasi. Nah, di sini ada langkah observasi, kemudian di sini nggih, maksud saya tadi yang di sini. Kalau ada isi dokumen persiapan, kalau Bapak Ibu sudah ngisi di sini maka akan muncul 25%. Kalau ini belum, yang pertama yang bagian satu ini, maka masih 0%. Kemudian di observasi kelas, kita bisa cek rincian apa saja sih observasi kelas kita, itu sudah muncul. Contohnya di sini ada Pak Siswantoko itu di observasi kelas tanggal 24 Februari 2024, kemudian jenjangnya SMP, kelasnya kelas 9, mata pelajarnya adalah pendidikan Pancasila. Di situ muncul. Dan ini fokus di sekolah kami itu adalah di aktivitas interaktif. Kemudian juga bisa kita lihat ini nggih. Ada beberapa rincian observasi, kita tutup. Nah, kalau sudah, maka kita bisa karena sudah dinilai di observasi kelas, kita bisa lanjut ke ini, isi dokumen tindak lanjutnya. Coba kita buka, kalau di sini kita klik isi dokumen. Oke, kalau belum dilakukan penilaian di observasi kelas, maka tombol yang ini Bapak Ibu, ini masih tergembok ya, masih gembok, jadi tidak bisa diisi. Kalau sudah dilakukan penilaian, maka gemboknya akan terbuka seperti ini. Kemudian kita bisa klik isi dokumennya. Nah, di dokumen itu ada rating ya, rating observasi. Jadi di sini ada beberapa target perilaku, kemudian rating dari atasan atau penilaian atasan kepada kita, ada beberapa. Ini contohnya dilakukan dan efektif. Ada catatannya di situ, sudah dilakukan dengan baik. Kemudian belum dilakukan, kenapa? Karena tidak menjadi fokus observasi. Jadi guru itu kan wajib memilih hanya satu fokus observasi, tidak harus ketiga-tiganya. Milih 3 juga boleh, tergantung dari diskusi kinerja dengan penilai atau kepala sekolah. Jadi ini contohnya belum dilakukan tapi catatannya tidak menjadi fokus observasi. Tidak apa-apa, seperti ini. Kemudian ada juga satu indikator yang dilakukan tapi belum efektif, dan di situ ada catatannya Bapak Ibu. Oleh kepala sekolah atau penilai sudah diberi catatan apa sih yang harus dilakukan. Contohnya kalau punya beliau ini adalah guru perlu menggunakan media dan metode yang mendukung diskusi interaktif peserta didik. Karena sekolah kami memang fokus di metode yang interaktif ya. Jadi ada saran atau catatan dari kepala sekolah, dari penilai seperti itu. Nah, muncul juga beberapa pertanyaan dari teman-teman kami gitu nggih. Apakah ini nanti misalkan ini tertulis di sini belum dilakukan, kemudian hanya ada satu yang menjadi fokus, kemudian ditulis dilakukan tapi belum efektif. Pertanyaannya, apakah nanti ini berpengaruh ke predikat kinerja? Bisa berpengaruh, bisa tidak Bapak Ibu. Maksudnya, penilaian kinerja dari penilai itu adalah menilai sebelum dan sesudah observasi kelas. Jadi,
nanti setelah misalkan kita dinilai sudah dilakukan tapi belum efektif, maka ada periode tindak lanjut. Kita nyusun tindak lanjut, nanti ada juga penilaian dokumen tindak lanjut. Jadi akan dinilai. Jadi kalau sebelum observasi atau setelah observasi dinilai seperti ini, kemudian nanti setelah tindak lanjut ternyata ada perbaikan, ya nilainya baik juga. Jadi ini tidak generate atau tidak nilai itu tidak muncul secara otomatis dari beberapa rating atasan ini. Misalkan semuanya belum dilakukan, otomatis nanti nilai kinerja kita di bawah ekspektasi, tidak. Jadi yang dilakukan adalah sebelum observasi dan saat observasi, kemudian nanti perubahan perilakunya ditindak lanjut, ada perubahan apa tidak. Jadi kalau ada perubahan oleh kepala sekolah, dan memang hak prerogatif kepala sekolah untuk menilai kinerja kita sesuai ekspektasi atau di bawah atau di atas ekspektasi, itu hak prerogatifnya penilai. Dan tentu saja penilai nanti mempertimbangkan tadi dokumen-dokumen pengembangan kompetensi kita yang ikut webinar, ikut apa, kemudian tugas tambahan, itu hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Nah, setelah kita bisa melihat penilaian atasan terhadap kita, maka kita bisa lanjut. Nah, lanjut ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Sama. Di sini ada pertanyaan, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Jadi ini semacam refleksi bagi kita, refleksi bagi guru selama kita setelah melakukan praktek mengajar di observasi kelas, kita refleksi diri kita, kira-kira apa sih kekurangan atau kelebihan kita, bisa kita tuliskan semuanya di sini. Ini ada di PMM itu diberi contoh. Contohnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Boleh. Jadi temuan-temuan apa yang terjadi selama observasi kelas bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan bisa bercerita, membuat narasi gitu kayak mengarang gitu, di sini boleh. Karena kita diberi space 1000 karakter. Misalkan jadi kita beri contoh ya, misalkan ya kita tinggal ketik biasa saja. Saya misalkan kesulitan mengkondisikan kelompok ini real, jangan tuliskan seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan observasi kelas, kelompok-kelompok yang kurang aktif selama diskusi misalkan. Kita ketik saja gitu. Maka di sini juga akan sudah tertera. Oh, masih 80 karakter, maksimal 1000. Mau digunakan 1000 boleh, atau sekedar izin juga boleh. Misalkan diisi begini, selama diskusi. Sudah. Ini juga ada beberapa panduan pengisian refleksi, itu misalkan tantangan itu bisa berupa salah satu kondisi sebagai berikut. Contohnya kesulitan yang Anda hadapi, yang kita hadapi. Kemudian aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan. Jadi misalkan sudah ada yang baik, tapi kita mau tingkatkan lagi, boleh. Misalkan ini ditambahi refleksi guru. Saya ingin meningkatkan pemberian gitu nggih. Pemberian pertanyaan yang dapat menstimulasi, nggih. Memancing gitu ya. Memancing proses berpikir kreatif peserta didik gitu. Misalkan mau ditambah seperti itu, boleh. Kemudian ada contohnya perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran, itu juga boleh. Kemudian bisa juga kita jelaskan aspek tersebut, setidaknya ini perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan apa saja. Misalkan pada saat di observasi kelas itu tadi, ini kalau di sini misalkan kelompok-kelompoknya kurang aktif, kenapa? Bisa kita jelaskan, mungkin karena pembentukan kelompok kurang heterogen atau tidak sesuai dengan diagnostik awal, misalkan boleh. Jadi kita bisa tuliskan di sini apapun yang terjadi selama observasi kelas. Nah, kemudian setelah kita refleksi diri, setelah refleksi guru, maka kita diminta untuk ini pilihan belajarnya. Kalau misalkan, saya nilainya apa ya yang tadi ya, karena kita sudah lanjut ke halaman selanjutnya, ini masih bisa dilihat Bapak Ibu
cek hasil penilaian observasi. Ini juga bisa dilihat di sini. Itu. Kemudian di pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, setelah refleksi ini, contoh di sini adalah ada beberapa kelompok yang kurang aktif, kemudian kurang juga pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing proses berpikir atau proses interaksi siswa dalam kelompoknya misalkan kurang. Jadi ini kan pertanyaan pemancing ya, atau apa istilahnya Bapak Ibu, ada di persepsi atau di itu juga boleh. Maka ini tindak lanjut kita apa tujuan tindak lanjutnya gitu. Jadi tadi kita bisa kopikan yang di sini aja boleh. Jadi ini misalkan kita copy, maka kita pastekan di sini apa tujuan tindak lanjutnya. Itu berarti kita tujuan tandanya saya misalkan akan mempelajari gitu, mempelajari teknik-teknik gitu, teknik atau metode pembelajaran yang dapat mengkondisikan kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok agar aktif selama diskusi, boleh. Kemudian ini yang ini misalnya ingin meningkatkan pemberian, berarti boleh juga ditulis saya akan mempelajari gitu teknik pemberian pertanyaan pemantik gitu pertanyaan memancing itu adalah pertanyaan pemantik pertanyaan pemantik kepada peserta didik, boleh. Nah, di langkah berikutnya di sini di pertanyaan berikutnya adalah ada apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut tersebut. Karena tujuan ini upayanya apa? Misalkan boleh kita belajar bersama di MGMPS atau MGMP sekolah gitu yang guru mata pelajarannya lebih dari satu kan bisa ada MGMP di sekolah gitu, MGMP sekolah misalkan. Kemudian bisa juga belajar mandiri dari PMM, platform Merdeka Mengajar mungkin. Terus juga belajar dari webinar, boleh webinar, atau workshop boleh, atau diklat pendidikan pelatihan yang diadakan oleh instansi lain misalkan, monggo ndak apa-apa. Nah, kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, karena kami di observasi kelas itu sudah selesai di bulan Maret itu sudah selesai semuanya, berarti kita masih punya waktu di April sampai Mei. Kalau di Juni nanti sudah terlalu mepet terhadap penilaian kinerja berarti bisa kita tulis April sampai Mei misalkan gitu. Nah, kemudian ada pilihan juga, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut. Ini kita tinggal pilih saja di sini. Contoh di sini yang disediakan adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Kemudian ada penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Ada penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan atau izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Terus memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen, atau juga bisa lainnya. Jadi jangan bisa pilih salah satu. Misalkan kalau berhubungan dengan ini tadi, misalkan penyediaan boleh ini mungkin izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, monggo. Atau diakses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada komunitas belajar, Kombel, itu juga bisa, di sini juga bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu Kombel atau komunitas belajar di sekolah itu tidak harus terdaftar di PMM, tidak harus. Jadi dengan buat Kombel internal di sekolah,
kemudian mengadakan webinar, mengeluarkan sertifikat, mengadakan pelatihan, mengeluarkan sertifikat, itu juga diakui. Jadi tidak harus yang terdaftar di PMM. Nah, apa keuntungannya kalau terdaftar di PMM? Jangkauannya mungkin Bapak Ibu nggih. Jangkauan berbaginya bisa lebih luas, bisa diikuti tidak hanya dari rekan sejawat di sekolah saja, sekolah kita saja, tapi bisa diikuti dari rekan sejawat di luar sekolah kita juga bisa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini opsional, opsional tapi harus dipilih nggih. Opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ada 3 pilihan di sini. Ada 3 pilihan di sini, jenengan boleh memilih salah satu, pilih minimal satu tujuan tidak lanjut. Karena ini diambil dari Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 nggih. Misalkan tadi karena strateginya di metode pembelajaran, maka boleh misalkan kita pilih ini, kita klik instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, gini nggih. Jadi setelah ini kita pilih. Nah, boleh ada ide-ide praktis penggunaan alat matematika. Ini tidak tergantung dari, mungkin bisa sama, bisa tidak. Tergantung dari akun Bapak Ibu masing-masing. Bisa permainan kayak numerasi monggo gitu. Nah, kalau yang agak mohon maaf Bu Fida, kalau ada yang suara-suara ini bisa dinonaktifkan sementara gitu. Bisa juga pilih yang kreativitas dan inovasi gitu, itu misalnya kita pilih ini, boleh. Kalau jenengan mau belajar di PMM-nya banyak, bisa dicentang juga yang ini, yang kedua. Ini tentang desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Jadi di sini juga ada pilihan-pilihan, mulai dari desain proyek profil pelajar Pancasila, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian modul dan sebagainya. Ini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau di sini pilih minimal satu, ya mungkin kita pilih satu saja, enggak apa-apa, ngoten nggih. Nah, setelah dipilih salah satu, kemudian kita ditanya lagi, kapan Anda mempelajari pilihan dari PMM tadi? Sama, kita ketikkan saja April sampai Mei atau April sampai Juni, monggo enggak apa-apa. April sampai Mei misalkan. Dukungan dari kepala sekolah apa? Kita tinggal pilih lagi. Karena tadi mengikuti diklat di PMM dan sebagainya nggih, mungkin izin nggih. Mungkin penyediaan apa ini yang cocok ya? Penyediaan atau akses ke sumber belajar, mungkin akses internetnya, kemudian waktu belajarnya dan sebagainya. Boleh. Kita klik di situ. Kalau Bapak Ibu sudah belum yakin, klik simpan draft. Kalau belum yakin. Tapi kalau sudah yakin, maka boleh diklik kumpulkan. Jadi dari isian tindak lanjut tadi, dokumen tindak lanjut, kalau sudah yakin klik kumpulkan. Coba kita klik kumpulkan ya Bapak Ibu. Kumpulkan. Setelah dikumpulkan memang dokumen tidak bisa diubah lagi. Jadi mohon dipertimbangkan. Kalau memang sudah benar-benar yakin sesuai dengan kita, sesuai dengan target kita bisa kita prediksikan akan tercapai, maka ya sudah kita kumpulkan gitu. Kita klik kumpulkan. Nah, selesai. Setelah dikumpulkan, maka di sini sudah ada, coba kita cek kalau sudah mengumpulkan dokumen tindak lanjut sudah berapa persen gitu berarti gitu. Coba kita cek kita reloadnya. Masih 50% Bapak Ibu, karena di dokumen tindak lanjut itu masih perlu telaah dan perlu dinilai juga oleh akun kepala sekolah. Nah, coba kita beralih ke akun kepala sekolah sekarang. Sekedap. Akun kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Sebentar Bapak Ibu, masih proses. Dilakukan penilaian, cek daftar guru. Tadi adalah akunnya Pak Siswantoko. Kita dinilai, observasi kelas dinilai. Oke Bapak Ibu, selama periode observasi kelas, Bapak Ibu bisa mengupload
ini ya, kelengkapan dokumen. Jadi sesuai RHK misalkan webinar berapa kali, pelatihan berapa kali, kemudian tugas tumpang apa itu sudah bisa dikumpulkan di ini. Maka di akun kepala sekolah bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengisi dokumen tindak lanjut bisa muncul dinilai karena ini sudah terbuka, gemboknya sudah terbuka, maka kita bisa nilai di sini. Nah, ini kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai penilai itu bisa membaca ini refleksi gurunya, kemudian juga bisa mencocokkan dengan hasil penilaian observasi kelasnya gitu nggih. Bisa dicocokkan oleh penilai, kemudian pilihan belajarnya. Ini kita bisa kepala sekolah bisa membaca semuanya. Ini apa kapan akan dilaksanakan, kemudian dukungan apa yang diminta, kemudian pilihan belajar di PMM-nya apa yang mau dipelajari, itu juga bisa terbaca semuanya. Nah, ini sekarang. Kalau dari atasan itu ada isi penilaian atasan itu hanya catatan saja. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Jadi ini wilayahnya kepala sekolah nggih. Jadi misalkan bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi, ada opsi sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Jadi kalau pada waktu pelaksanaan observasi itu misalkan terjadi hal-hal yang di luar kendali. Ini contohnya faktor eksternal, sarana prasarana gitu. Misalkan meja kursinya langsung separuh di kelas rusak bareng-bareng gitu misalkan gitu. Atau mungkin karena menggunakan internet terus koneksi sinyalnya rusak dan sebagainya, bisa pilih ini. Bisa juga sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali. Itu contohnya adalah yang bukan dari faktor eksternal. Jadi dalam diri Bapak Ibu guru sendiri dan bisa diselesaikan. Itu jadi misalkan kita dinilai masih belum optimal, perlu perbaikan, ada saran. Nah, itu ternyata menurut penilaian Bapak Ibu guru saya bisa melakukan ini. Saya bisa memperbaiki ini. Maka boleh pilih ini. Ada juga yang sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri saya, ini juga hampir sama nggih. Jadi tantangan tadi dari mungkin keterbatasan kita sebagai guru, kemudian ada datanya, riset dan sebagainya, itu juga bisa tinggal dipilih saja ya. Jadi ini kepala sekolah menilai dari mana? Dari refleksi tadi, dari refleksi yang atas tadi, dari refleksi guru. Contohnya di sini saya kesulitan mengkondisikan kelompok-kelompok yang kurang aktif selama diskusi. Ini berarti kan masuk di manajemen kelas gitu. Berarti juga dari kemampuan di internal Bapak Ibu guru. Juga pertanyaan pemantik yang kurang, berarti itu di internal. Maka di sini kita bisa boleh berada di dalam kendali diri. Boleh, yang ini kita pilih, yang ini boleh. Maaf, maksudnya ini dari penilainya, kepala sekolah boleh memilih yang ini. Kemudian ini hanya contoh saja biar kita nanti bisa tahu apa perbedaannya dengan di akun guru gitu nggih. Ini jadi sadar tantangan. Kemudian ini misalkan bukan faktor dari eksternal, ini juga boleh, yang kedua ini juga boleh. Monggo. Nah, ini penjelasan dari atasan. Misalkan penjelasannya kenapa sadar tantangan, berarti guru gitu nggih sudah berusaha gitu pembelajaran sesuai fokus perilaku, tetapi misalkan nggih perlu beberapa perbaikan pada aspek tertentu. Contohnya kalau punya beliau yang Pak Sis tadi kan, karena di pengelolaan kelompok, pengelolaan kelas, dan di pertanyaan pemantik. Jadi bisa di sini. Nah, kepala sekolah juga begitu. Kalau ini masih banyak butuh diskusi, bisa didiskusikan langsung dengan guru yang bersangkutan, boleh, maka disimpan draft saja. Kalau misalkan kalau sudah yakin, maka juga boleh dikumpulkan begitu. Nah, ini juga bisa ditambahi kalau panjenengan Bapak Ibu kepala sekolah, bisa ditambahi tentang yang ini rencana-rencana pengembangan diri tadi, mungkin di opsion yang PMM tadi, kemudian tindak lanjut tadi, ini belajar bersama MGMPS dan sebagainya. Berarti bisa ditambahi laksanakan upaya tindak lanjut
sesuai perencanaan atau sesuai yang direncanakan gitu juga boleh. Oke, maka kepala sekolah bisa klik kumpulkan. Nanti ada konfirmasi, memang kalau sudah dikumpulkan tidak bisa diubah nggih. Nah, sampun ini di akun kepala sekolah. Nah, kita cek Bapak Ibu. Berarti sekarang tampilan di akun guru bagaimana nggih? Nah, di akun guru kalau kita reload. Nah, maka di observasi kelas di akun guru sudah 75% Bapak Ibu. Berarti sudah 2/3 langkah sudah terlampaui. Nanti tinggal di ini lagi nggih. Jadi kalau ini kita cek observasi, maka di sini sudah tercentang. Isi dokumen persiapan sudah kecentang, kemudian observasi kelas sudah kecentang, dokumen tidak lanjut sudah kecentang. Nah, berarti jenengan tugasnya nanti tinggal di ini lakukan tindak lanjut, pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Nanti kalau sudah diisi dokumen. Nah, ini yang dokumen-dokumen tindak lanjut yang harus kita unggah di sini. Ini kalau di guru. Jadi tantang inspirasi didapatkan dari tindak lanjut apa? Sama saja ini tinggal ngisi secara kualitatif saja nggih. Jangan sampaikan apa selama proses tindak lanjut Bapak Ibu tadi di sini. Kita isi semua di sini. Sama kalau sudah kalau belum yakin simpan draft. Kalau sudah yakin langsung klik kumpulkan. Jadi ini setelah mengisi tindak lanjut. Nah, kalau ini nanti akan dinilai lagi oleh kepala sekolah atau oleh penilai dan nanti berarti sudah, maka tugas di PMM kita akan selesai, tinggal kita menunggu penilaian kinerja dari kepala sekolah nanti. Gitu, mudah-mudahan dari kita itu penilaian kinerja dari kepala sekolah minimal sesuai ekspektasi. Nah, tapi apakah tidak bisa melebihi ekspektasi? Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi dari sekilas saja kelihatan nanti di RHK itu untuk di dokumen pendukung ada yang sesuai ekspektasi yang 32 poin itu minimal, atau juga melebihi ekspektasi. Tapi tidak itu akan otomatis kalau poinnya sudah sampai 128 karena mungkin Bapak Ibu adalah guru penggerak, punya sertifikat guru penggerak yang Bapak Ibu, sertifikat kompetensi, pengembangan kompetensi yang bisa diunggah itu adalah sejak Januari 2023. Itu bisa kita unggah asal belum pernah diunggah untuk penilaian kinerja apapun. Contoh kalau di kami di Kabupaten Malang itu ada siap kerja. Nah, selama belum pernah diunggah di sana bisa kita unggah di sini. Tapi sekali lagi bahwa dokumen-dokumen pengembangan kompetensi itu hanya sebagai bahan pertimbangan, tidak otomatis kalau poinnya di situ banyak langsung melebihi ekspektasi, tidak. Semua itu berdasarkan penilaian kinerja dari kepala sekolah. Itu begitu Bapak Ibu yang langkah-langkah awal yang disampaikan. Mungkin kalau terlalu cepat atau bagaimana, mohon maaf, nanti kita bisa berdiskusi lebih di setelah ini nggih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa, kita diskusikan. Setelah itu untuk langkah-langkah selanjutnya juga sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Gosia. Saya stop share screen dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa nanti setelah ini gitu. Iya Pak, terima kasih Bapak Agustio yang telah menyebar dan menebar ilmu kepada kita di dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM yang mutlak dan harus kita kerjakan dan kita selesaikan dalam 1 semester ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin diulang lagi keterangannya, disilakan. Monggo Bapak atau monggo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, saya namanya Reni Anggriani. Monggo Bu Reni. Iya, dari SMA 3 Tebo, Jambi Ibu. Monggo Ibu. SMA 3 Jambi, monggo Bu. Ini ada yang saya tanyakan Ibu. Kebetulan saya sudah observasi. Pada fokus perilaku, saya ambilnya 1 Ibu. Kan ada 3 pilihan itu Ibu ya. Saya ngambilnya 1. Di fokus yang di perilaku. Ya,
di fokus perilaku kan ada 3 pilihan ya Ibu. Maksimal itu kan 3. Nggih. Nggih, maksimal Ya. 3. Dan saya ambil 1. Nah, setelah saya poinnya sudah dapat 50%, kemudian saya lihat itu ternyata ketiga-tiganya itu diisi itu Bu. Itu bagaimana tindak lanjutnya itu Bu? Oh gitu, inggih Bu, monggo nanti saya nggih. Oh, inggih, terima kasih pertanyaannya Bu Reni. Yang masih ada Bagus. lagi Ibu. Oh Masih ada lagi inggih, Ibu. Ya, inggih. kemudian kan di tindak lanjut itu kan kita apakah harus diwajibkan untuk belajar mandiri lagi Bu di PMM? Oh ngoten, nggih nggih, nggih nggih. Nah, kemudian kalau seandainya benar itu diwajibkan, apakah itu sampai aksi nyata Ibu? Atau cuma sebatas latihan soal saja? Belajar. Oh ngoten. Iya, nggih, latihan belajar nggih, saja itu. nggih, nggih, nggih. Ya Ibu, terima Ngoten kasih. malih Bu. Oh iya, terima kasih Bu Reni dari SMA 3 Jambi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus, Bu Reni nggih. Bu Reni memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan, Pak. Di dalam perilaku, seharusnya kan kita harus mencentang 3. Nggih, bagus, nggih. Nggih. Halo, Ya, bagus. Tetapi Bu Reni ini mencentang cuma 1. Padahal pelajaran kemarin kita harus centang 3 supaya terlihat di akun kepala sekolah. Kan ngerti nggih? Solusinya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian di dalam tindak lanjut, apakah wajib? Ya, pertanyaannya dari Bu Reni, kita belajar mandiri di PMM. Itu apakah kita hanya sekedar belajar sambil kita menjawab pertanyaan, ataukah kita sampai pada mengunggah aksi nyata? Demikian Pak, dipersilahkan. nggih. Terima kasih Ibu Reni dari Jambi ya Bu ya. Ini Iya, dari Pak. Jambi. Ibu saya punya teman dari apa? Muko-Muko. Itu apa Ibu? Kecamatan atau Muko-Muko gitu? Muko tuh Pak, bukan Jambi Pak. Oh, sorry. Itu Pekanbaru. Mana Bu? Ya, pokoknya saya. Muko tuh masuk Bengkulu Pak. Oh iya Oh, Bengkulu. begitu. Intinya Iya. Bu Gosnya kapan ya kita bisa jalan-jalan ke Jambi atau ke Bengkulu Oh iya. untuk Oh iya, saya setuju. iya Saya setuju ya. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk berjalan-jalan ke Jambi ya Bu Reni. nggih. Iya Bu, enggak apa-apa. Lihat Jambi sekali-sekali. Mudah-mudahan Oh, iya. Ibu kepala sekolah pembina kita masih di room kita ya Bu. Jadi mungkin beliau akan Oh iya. mengusahakan kita Oh ke iya. sana gitu. Oh iya, menjadi agenda ya Pak ya. Ibu Reni, Iya ya. terima kasih dan semangatnya Ibu sangat luar biasa nggih dari Jambi. Kemudian sudah menyusun sudah observasi kelas, Sudah sampai. observasi kelas. Nggih. Begini Ibu, kalau sesuai peraturan guru itu minimal boleh memilih 1 fokus perilaku saja. Itu sudah boleh. Tetapi di akun kepala sekolah ketiga-tiganya itu memang muncul Ibu. Jadi ketiga fokus perilaku itu muncul di akun kepala sekolah. Kalau 2 akun lainnya tidak diberikan penilaian, maka tidak bisa disimpan. Itu di akun kepala sekolah. Maka ada kebijakan untuk kepala sekolah. Misalkan yang dipilih guru itu hanya 1 fokus perilaku. Nah, di fokus perilaku yang lain tetap dinilai, ditulis belum dilakukan, tapi di catatan diberi tidak menjadi fokus perilaku gitu, atau tidak menjadi fokus perilaku pilihan gitu. Jadi diberi catatan seperti itu boleh. Seperti itu boleh. Atau diberi catatan apapun boleh. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur ketiga-tiganya diberi penilaian oleh kepala sekolah? Ya tidak apa-apa Bapak Ibu Bu Reni. Jadi kita ikut aja rekomendasi oleh kepala sekolah yang di bagian bawah itu nggih. Jadi kita ikut apa yang dilaksanakan. Karena sekali lagi ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap predikat kinerja kita. Misalkan tadi hanya 1 yang kita lakukan, terus yang 2 yang lainnya oleh kepala sekolah sudah terlanjur dinilai, bahkan dipilih belum dilakukan. Itu juga tidak apa-apa, karena itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Nanti di akhirnya atau di endingnya itu tetap kepala sekolah akan menilai jenengan secara manual. Ini sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau melebihi ekspektasi begitu. Tapi saya yakin kalau Bu Reni
kepala sekolah Bu Reni sudah mengenal betul Ibu, dan mungkin apa ini harapannya itu memang wah Bu Reni ini kan orang luar biasa, jadi pilih aja ketiga-tiganya gitu mungkin Bu ya. Kebetulan ini kepala sekolah. Halo Bapak. Iya, iya Ibu. Diisi semua Pak. Oh iya iya. Diisi semua dengan kepala sekolahnya. Iya, iya tuh, iya. Mungkin ada nilai plus lah mungkin dari situ. Iya. Saya juga. Iya. Jadi kesempatan belajarnya lebih banyak mungkin Bu Reni. Dan ini terjadi tidak hanya di sekolah Bu Reni saja, hampir di seluruh sekolah, karena pengelolaan kinerja di BMM ini kan hal baru bagi kita ya Bu. Jadi semua masih meraba-raba dan sebagainya. Nanti insya Allah di periode kedua di semester depan itu semua sudah paham gitu. Jadi akan lebih lebih tepat sasaran, mungkin begitu Bu. Iya. Iya, satu lagi Pak Agus, masih ada. Di dalam tindak lanjut, ya, masih pertanyaan Bu Reni Pak Agus, halo. Nggih Bu. Oh iya, di dalam tindak lanjut, apakah kita wajib belajar di PMM? Belajarnya itu sampai hanya belajar sambil menjawab pertanyaan, ataukah sampai kita mengunggah aksi nyata? Demikian pertanyaan Bu Reni Pak Agus, mohon dijawab. Nggih. Kalau yang seperti yang saya tampilkan tadi untuk belajar di BMM itu kan opsional nggih Bu nggih. Jadi pilihan belajar di situ. Tetapi kita memang apa nih wadah kita itu di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau sudah di situ belajar, saya pikir nggih sekalian saja Bu. Jadi sekalian sampai unggah aksi nyata. Siapa tahu aksi nyata kita itu disetujui Diterima. nggih, oleh kurator, sudah dikurasi, disetujui, kita bisa dapat sertifikat Ibu. Jadi bisa kita manfaatkan di situ. Dan misalkan belajarnya hanya sampai post test ya, ada post test gitu, saya pikir juga tidak apa-apa. Mohon nanti di Ibu walaupun sampai post test mungkin bisa di screenshot, ditangkap layar, karena nanti itu kita perlukan untuk mengunggah bukti kita sudah melaksanakan tindak lanjut. Jadi saya pikir tidak harus sampai keluar sertifikat, karena untuk mendapatkan sertifikat begini Bu, kalau saran saya mending tetap sampai aksi nyata. Kalau misalkan tidak apa-apa, tapi saya pikir sayang gitu ya, sekalian aja sampai aksi nyata. Setelah itu kita tunggu kurasinya dari tim kuratornya. Jadi biasanya membutuhkan waktu. Itu biasanya lama itu Pak. Betul. Iya. Tidak apa-apa Bu. Membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Yang ini aja Maret sudah keluar. Karena tim kurator itu berganti-ganti. Ada seleksi dulu. Dan yang bisa ikut seleksi itu yang sudah dapat sertifikat banyak, seleksi jadi tim kurator. Nah, tugasnya untuk mengkurasi itu karya-karya kita atau aksi nyata kita. Jadi makanya saya pikir sekalian aksi nyata, kita nunggu nanti bisa lolos apa enggak, dan itu yang kita screenshot untuk kita laporkan. Mungkin begitu Ibu Reni. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Reni, tetap semangat ya. Tidak apa-apa, wong kita namanya belajar gitu nggih, tidak apa-apa walaupun kita menunggu sertifikat itu keluar. Tapi yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan ilmunya. Nggih Bu nggih? Terima kasih dan tetap semangat Bu Reni. Ya Bu. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bapak Ibu, izin untuk ini tidak ditampilkan videonya. Oke Bu, tidak apa-apa. Iya, jadi perkenalkan, nama saya Rahmil Dasutreningsi dari SMKNPP 5 Konawe dari Sulawesi Tenggara Pak. Iya. Bu. Jadi gini Pak, jadi mungkin pertanyaan saya ini di luar judul, tapi tadi sempat Bapak bahas, makanya sekalian mau saya tanyakan Pak. Iya Bu, silakan. Iya, di sini kan Pak, di rencana hasil kerja, di situ kan ada pilihan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Nah,
di sini yang dicontohkan itu seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah termasuk juga program PPG di sini atau tidak Pak? Oh iya ya. Nggih, nggih. Itu saja Oke, Pak. bisa. Bisa langsung dijawab ya Pak Agus? Nggih, boleh Bu, boleh Bunda. Oke. Ibu di situ memang tertera untuk yang nilainya 128 poin ya. Di Iya Pak. 128 poin itu memang adalah yang diakui itu adalah sertifikat Guru guru penggerak. penggerak, dan kalau kepala sekolah itu di peningkatan kompetensi kepala sekolah. Sementara ini untuk yang PPG itu kan pendidikan profesi guru, nggih, Bu, nggih. Jadi sementara kalau menurut saya belum tahu aturannya atau juknisnya di mana. Kalau PPG itu bisa Ibu dimasukkan, tapi nilainya yang di ini nih, yang pendidikan atau mendapatkan dari instansi lain selain di BMM. Itu kalau jenengan mau masukkan di situ juga boleh, yang tapi nilainya hanya 8 poin, yang ada 32 Oh iya. ada yang 32 JP. Mohon maaf Ibu, kalau di sertifikat guru di sertifikat pendidik itu, mohon maaf, tapi kayaknya enggak ada jumlah jamnya tidak ya Bu? Kalau di sertifikatnya enggak ada Pak. Tidak. Nggih, berarti kalau tidak tertera jam di situ, maka ya berarti tidak bisa dimasukkan. Yang lain itu juga tidak bisa, karena di situ Oh iya. tertulis minimal 32 JP atau 2 atau sampai 3 hari. Kalau PPG itu sebenarnya kan prosesnya panjang. Iya Pak. 4 bulan kok 4 bulan. Ibu yang dalam jabatan atau di Yang dalam jabatan. Oh, nggih. Dalam jabatan. Berarti ini sertifikat sudah keluar ya, Bu ya? Iya sudah Pak. Alhamdulillah, berarti tinggal nunggu cairnya saja Bu Kosia. Amin. Iya, bisa diterima ya Bu Rahmi dari SMKN. Ya, Sulawesi Tenggara bisa diterima ya Bu ya? Iya bisa Bu, Oh alhamdulillah. iya, dan juga selamat ya Bu telah mengantongi sertifikat PPG. Semoga barokah untuk Ibu sekeluarga. Amin. Ya, dipersilakan. Terima kasih Ibu Rahmi, dan selanjutnya disilakan. Monggo. Bisa open mic langsung ya Bu Kosia, atau juga bisa dituliskan di kolom chat juga boleh. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo, terserah. Oh, ada yang bertanya. Ada absennya Kak? Ada, jangan khawatir ya. Absennya ada, jangan khawatir, pasti ada. Oh ya Pak Agus, sembari menanti pertanyaan yang lain, ini tadi ada dari teman kita sudah pesan. Oh, bagaimana untuk mengedit RHK kita? Apakah masih diperbolehkan dan bagaimana caranya? Mohon Pak dijawab. Nggih. Terima kasih Bunda. Ini jangan-jangan dari jenengan sendiri ya Bu? Oh iya, ada ini dari teman saya juga. Oh iya. Bapak Ibu sesuai lini masa yang di guru Kemdikbud atau di BMM itu bisa. Kita masih bisa mengedit RHK sampai akhir Maret. Sekarang sudah tanggal 21, berarti terakhir nanti tanggal 31. Masih ada 10 hari lagi. Sampai akhir Maret. Misalkan tadi atau sertifikat pengembangan kompetensi itu yang bisa diunggah itu yang terbit sejak Januari 2023 itu bisa. Iya. Bisa. Asal belum pernah dinilaikan di penilaian kinerja apapun. Contoh kalau di Kabupaten Malang itu ada siap kerja. Kalau sudah dimasukkan siap kerja berarti kan sudah. Sudah, berarti tidak boleh. Kalau memang belum gitu boleh. Contoh yang mungkin yang didapatkan di akhir-akhir Desember 2023 itu Bu Kosia, mungkin siap kerjanya sudah tutup terus masih dapat sertifikat gitu, bisa kita edit. Misalkan yang guru penggerak yang angkatan berapa kemarin, angkatan 7 iya seperti Kak Uti, iya angkatan berapa itu ya, itu baru dapat sertifikatnya di akhir-akhir Desember. Nah itu bisa dimasukkan di edit RHK, masuk di akun jenengan, di akun Bapak Ibu di BMM, nanti di kinerja atau apa itu saya lupa. Terus nanti ada menu edit di situ. Kita bisa tambahkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang harus kita pahami
penilaian utama Nggih. kita tadi itu adalah di observasi kelas dan Observasi kelas. dan Nggih, perilaku nggih. perilaku kinerja Kinerja. yang ada Nggih, nggih. berakhlak dan sebagainya itu. Jadi fokusnya di Iya, situ. Jadi kalau gitu. mau ditambahkan boleh, tapi itu hanya sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah Oh, gitu. untuk menentukan predikat kerja kita, predikat kinerja Oh, kita, begitu, Bunda. nggih, nggih, nggih. Nggih. Ini kan bermula dari kok banyak teman-teman yang sudah mengantongi sertifikat pelatihan, sertifikat webinar gitu loh Pak. Nggih. Padahal di dalam RHK kemarin itu kita ngepas saja ya, kita minimalis lah. Pokoknya ya di atas 32 atau pas 32 poinnya. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Nggih, saya pikir kalau sudah punya ditambahkan saja Bunda nggih, biar mboten, kalau katanya orang Jawa, mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang di luar Jawa itu ada istilah muspro. Muspro itu bahasa Indonesianya apa ya Bu? Oh ya. Apa itu mubazir? Biar Sia-sia. biar tidak mubazir, biar tidak sia-sia. Kita masukkan aja Iya. nggak apa-apa. Oh gitu. Nggih Pak, nggih, nggih. Nah ini juga ada Pak dari siapa ini? Ya, ada yang bertanya dari Bu Sri. Silakan Bu Sri. Monggo Bu Sri. Halo. Bu Sri Haryanti mau open mic napa? Ini tapi sudah tertulis di kolom chat Ibu. Di kolom chat itu, jika sertifikat PMM masih menunggu perubahan. Nggih. Oh, Maksimal nggih. perubahan akhir Maret. Apa sebaiknya 2 sertifikat PMM dihapus? Kita harus Oh ya. kita harus husnuzon aja Bu ya. Kita harus berpikir positif dan kita harus pede gitu. Jadi Iya. itu utama. Maksudnya pede, kalau ada, kita sudah membuat RHK dua sertifikat dari pelatihan mandiri di PMM. Ternyata masih di aksi nyata masih butuh perbaikan dan sertifikatnya belum keluar. Saya pikir diperbaiki saja, dan di RHK kita tidak perlu dihapus. Bu Sri tadi nggih, tidak perlu dihapus Bu Sri, karena apa namanya, nanti di akhir RHK yang kita buat itu misalkan banyak pelatihan, banyak webinar, banyak apa, kok ternyata belum tercapai, belum ada sertifikatnya. Kita bisa ada di mau penilaian nanti ada apa ya istilahnya ya, konfirmasi dengan penilai. Kenapa ini belum dapat sertifikat? Ya kita jelaskan saja. Karena di PMM untuk kurasinya butuh waktu lama dan sertifikatnya belum keluar, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah punya bukti bahwa kita mengikuti di PMM. Okay. Saya pikir lebih baik begitu daripada RHK kita yang pelatihan mandiri PMM kita hapus. Itu malah saya pikir kurang bagus. Mending dipertahankan saja Ibu. Oh gitu. Nggih, ngaten nggih Bu Sri nggih. Jadi masih tetap saja walaupun misalnya membutuhkan perbaikan atau mungkin sertifikatnya belum keluar atau bagaimana, maka RHK panjenengan harus tetap saja, tidak usah dihapus. Nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Sri, kemudian ada yang lain, silakan. Dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Bu Gosia, nanti ini hasil webinar kita hari ini itu nanti saya rekam terus di-share di channel YouTube-nya Sepindo Bersinar. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas bisa melihat lagi gitu. Memutar lagi, ngoten nggih Pak. Oh, ngoten. Iya Pak, kita bisa untuk belajar dari situ ya. Dan misalkan setelah melihat tayangan ulang ternyata timbul pertanyaan, tidak apa-apa Bapak Ibu, disampaikan saja lewat mungkin bisa chat ke kami secara langsung, atau kalau Bapak Ibu sudah tergabung di grup WhatsApp kita ya Bu Gosia ya. Ada Bapak ya. Juga bisa disampaikan di sana. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain dipersilahkan, mungkin ada yang ditanyakan, atau jangan lupa nanti Ibu di channel YouTube ya Sepindo nanti ada tayangan webinar seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Monggo yang lain Bapak Ibu. Promosi ini ya Bu Gosi ya. Oh enggak, iya sesuai dengan kenyataan aja, reality. Channelnya Sepindo Bersinar gitu nggih.
Nggih. Oke. Nggih, Pindo Bersinar. Oke, juga bisa di Dan nggih. Bapak Ibu juga Jadi bisa sudah bisa. disampaikan di sana di apa nanti ke kami langsung mungkin eh apa nggih ada workshop atau pelatihan atau webinar tentang apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu juga bisa diusulkan ke kami, siapa tahu itu klop dengan program kami, maka juga kita akan Nggih. mengadakan itu. Kita Oh, masih punya PR Bunda Gosia. Kita ak- oh nggih. kita akan Dalam mengadakan semester ini Pak Agung? nggih insya Allah Dalam semester ini? dalam Oh semester nggih. ini itu kita masih Nggih. punya PR untuk mengadakan workshop yang 32 JP yang eh, Oh nggih. berhubungan dengan ya tadi hasil observasi kelas di rekomendasi tindak lanjut Oh, itu apa iya nanti iya kita iya. kumpulkan kita akan mengadakan itu Pak Ibu. Nggih, workshop yang ber-JP 32. Wah, ini bisa Pak untuk diupload di pengelolaan kinerja kita sebagai pengembangan, nggih, sebagai pengembangan kompetensi kita. Monggo Bapak Ibu nggih nanti di channel YouTube kita nanti ada komen. Silakan Bapak Ibu mengkomen atau merequest kira-kira apa ya yang menurut panjenengan yang dibutuhkan panjenengan sedoyo nanti kalau misalnya klop dengan program kita akan kita adakan dan jangan lupa nanti juga ada webinar yang bernilai 32 CP tetaplah di channel kami Pindo Bersinar. Monggo Bapak Ibu yang lain dipersilakan kalau mungkin masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak Ibu sudah paham, tinggal kita tindak lanjut dan refleksi di pengelolaan kinerja kita. Bagaimana Pak Agung? Nggih, mungkin kalau dari saya cukup mungkin nggih Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua. Kalau enggak nanti kan bisa melihat lagi di banyak sumber nggih Bapak Ibu. Bisa dari channel YouTube kita, bisa dari tempat yang lain. Makanya banyak kompel-kompel yang membahas tentang ini. Jadi bisa dibuat komparasi atau bisa dibuat juga penguatan-penguatan gitu. Jadi perbandingan. Jadi kalau dari saya terima kasih atas atensinya dan mohon maaf Bu Gosia dan Bapak Ibu yang luar biasa yang lain kalau mungkin yang saya sampaikan terlalu sedikit atau terlalu membingungkan atau terlalu apa mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi oleh Bu Gosia bisa disampaikan di kolom chat atau bisa di komentar di YouTube atau bisa juga chat WA langsung ke kami yang ada di nomor kami ada di ya Bu Gosia di kompel kita di kompel kita. Di kompel kita. Bapak Ibu terima kasih. Dan dari saya masih ada lagi? Sampun Bu, dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak ya refleksi pelajaran kali ini jelas tinggal kita ya bagaimana penerapan ilmu tadi kita terapkan di dalam tindak lanjut setelah observasi kelas. Demikian ya Bapak Ibu, jangan lupa ya channel di Pindo Bersinar, like and subscribe, kemudian komen atau request untuk kepentingan dan untuk kebaikan kita semua. Karena panjenengan semua sudah paham, maka acara kami tutup. Ya Bapak Ibu nggih, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Salam hebat untuk semua. Bapak Ibu guru hebat tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.